Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Arya Mukti Nugraha dengan NIM A1H1230017. Saya berada di kelas Forecast A angkatan 2023. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait ujian dengan semester yang telah diberikan Ibu Fitri dengan mata kuliah profesi kependidikan. Nah, jadi di sini saya mengajar menggunakan metode kolaboratif, yaitu membentuk kelompok siswa dan berdiskusi tentang materi yang telah saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin, karena kita telah berkumpul di sini di pelajaran kita yaitu olahraga. Seperti sebelumnya yang Bapak sampaikan pada kita pada hari ini, yaitu materinya tentang atletik. Coba siapa yang tahu apa itu atletik? Olahraga lari, Pak. Nah, saya tahu lagi. Cabang olahraga yang terdiri dari berbagai macam gerakan, Pak. Ya, benar. Lebih jelasnya seperti yang kalian lihat, pengertian atletik yaitu atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari beragam gerakan mulai dari lari, jalan, lompat, dan lempar dalam berbagai disiplin nomor. Di dunia olahraga, atletik termasuk dalam cabang olahraga individu. Jadi atletik ini salah satu cabur yang kalau lomba itu sendiri, gak ada bergu atau berkelompok gitu. Terus juga atletik juga dikenal sebagai mother of sport, yaitu ibunya olahraga. Nah, terus ini karena gerakan dalam olahraga atletik diterapkan dalam beberapa cabang olahraga lainnya. Nah, contohnya itu kan misalkan dalam cabur silat itu butuh daya tahan. Nah, itu daya tahan itu dilatih dengan berlari. Nah, terus juga atletik merupakan cabang olahraga kedua di dunia. Terus selanjutnya itu, ya silakan. Selanjutnya yaitu adalah sejarah atletik di dunia. Sejarah atletik di dunia, olahraga atletik pertama kali diatur dan dikelola menjadi perlombaan oleh Yunani. Olimpiade pertama yang digelar sekitar tahun 778 sebelum Masehi sebagai acara penghormatan kepada dewa bangsa Yunani, yaitu Zeus. Kala itu hanya baru ada cabur atletik lari, lompat, dan lempar saja. Jadi dulu itu cabur atletik itu cuma 3 nomor, belum ada yang namanya jalan, terus apa lagi? Lompat, jauh, lempar, pas lompat tadi. Sorry. Nah. Terus setelah itu orang-orang Yunani mengagungkan para atlet yang memiliki keahlian atletik dengan kehormatan tertinggi. Jadi dulu itu kalau ada orang yang juara di cabur atletik, juara 1, 2, 3 itu diagungkan. Terus itu mungkin diwariskan keturunannya itu. Jadi dari keturunan itu terpilah bibit baru sampai sekarang ini. Terus selanjutnya ada sejarah atletik di dunia. Sejarah atletik di Indonesia. Sejarah atletik di Indonesia dimulai dengan masuknya olahraga ini ke Indonesia pada era 1910-an, dibawa oleh Belanda sebagai bagian dari pelajaran sekolah. Pada 21 Juli 1917 dibentuklah Netherlands Industrie Athletic Unie atau NIAU, organisasi atletik pertama di Indonesia. Setelah kemerdekaan pada 3 September 1990, terbentuklah
PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, yang menjadi induk organisasi atletik di Indonesia. Selanjutnya yaitu masuk ke jenis-jenis cabang atletik. Cabang olahraga atletik terdiri dari lari, lompat, lempar, dan jalan. Yang pertama yaitu cabang lari. Lari jarak pendek, sprint. Contohnya itu ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan lari jarak menengah itu ada di 800 meter dan 1500 meter. Sedangkan lari jarak jauh itu ada nomor 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, dan 42 kilo. Terus lari estafet. Lari estafet ini baru dia seperti beregu, tidak individu. Dan itu ada lari 4 kali 100 meter dan ada 4 kali 400 meter. Dan terakhir itu lari gawang. Nah, lari gawang ini lari individu, tetapi dia melewati gawang, melewati rintangan. Dan itu ada lari 110 gawang dan 400 meter gawang. Selanjutnya yaitu cabang lompat. Pertama yaitu ada lompat jauh. Nah, lompat jauh ini lompat sejauh-jauhnya mungkin. Itu lompatnya di bak pasir, lompat jauh mungkin dengan tumpuan 1 kaki. Nah, terus yang kedua ada lompat jangkit. Nah, lompat jangkit ini beda dari lompat jauh. Lompat jangkit ini ada 3 lompatan, yaitu hop, step, jump. Jadi itu misalkan, ya silakan. Jadi itu misalkan kaki kiri duluan, pertama kaki kiri, kaki kedua, baru kiri lagi, kaki ketiga, baru kanan. Terus ada lompatan tinggi. Lompat tinggi ini yaitu melewati mistar tanpa nyentuh mistar itu. Kalau mistar itu jatuh, akan didiskualifikasi. Dan itu alasnya itu adalah matras. Terus yang terakhir adalah lompat gala. Nah, lompat gala ini lompat melewati mistar, tetapi dia menggunakan gala panjang dan fleksibel. Mungkin ada 5 meter mungkin tingginya itu kan. Terus juga ada cabang lempar, tolak peluru. Nah, tolak peluru ini dia lempar peluru, itu pelurunya dari besi gitu. Nah, menggunakan 1 tangan. Yang kedua itu adalah lempar cakram. Lempar cakram ini berbentuk piringan. Nah, piringan itu seperti logam. Terus yang ketiga adalah lempar martil. Lempar martil yaitu seperti logam juga, bulat, tetapi dia diikat menggunakan kawat. Nah, terus yang terakhir adalah lempar lembing. Lempar lembing ini seperti tombak, itu runcing. Nah, itu mungkin panjangnya beda-beda, dari cewek cowok beda-beda. Terus yang terakhir adalah jalan cepat. Cabang jalan. Jalan cepat ini disebut juga race walking. Dia jalan cepat karena menggunakan tumit, beda seperti lari. Lari kan mungkin kebanyakan menggunakan gigit dari kakinya. Beda dengan jalan yaitu menggunakan tumit. Terus masuk ke peraturan dan ukuran lapangan atletik. Yang pertama yaitu peralatan standar. Pada lari sprint itu dia akan menggunakan start block. Start block itu gunanya untuk start kalian yang start lari jarak pendek. Nah, itu startnya menggunakan start jongkok. Nah, terus juga start itu terbagi menjadi 2, yaitu start jongkok dan start berdiri. Nah, pada lari 100 meter, 200 meter, 400 meter itu menggunakan start jongkok. Sedangkan selain lari jarak pendek itu menggunakan start berdiri. Terus ada itu pistol. Pistol itu menandakan untuk memulai lomba. Jadi itu kalau pistolnya sudah berbunyi tandanya lomba dimulai. Terus itu kalau dalam peluru itu tolak peluru itu pelurunya beda-beda. Cewek mungkin menggunakan peluru 3 kilo, sedangkan cowok menggunakan peluru 5 kilo.
Nah, terus dari cakram juga beda-beda beratnya. Mungkin beratnya itu ada yang cewek 3 kilo dan cowok itu 6 kilo. Terus ada tinggi gawang. Tinggi gawang di sini itu untuk cowok U18 itu kalau kalian lihat mungkin ya, di dalam gawang itu ada yang namanya lubang tuh, lubang sendiri itu untuk menaikkannya atau menurunkannya juga. Jadi itu kalau untuk 18 itu mungkin tingginya ada naik 3 lubang. Sedangkan kalau U20 4 lubang, sedangkan untuk ukuran Pak. ya silakan. Untuk ukuran senior itu naik 5 lubang. Terus kalau cewek itu berbeda. Cewek itu mungkin U18 itu tidak dinaikkan. Terus kalau U20 baru dinaik 1, baru senior baru naik 2. Terus untuk paras gawang itu ada yang cowok tingginya itu untuk ukuran U18 itu naik 1, yang 1 lubang, yang kedua itu naik 2 lubang untuk ukuran U20, dan senior itu naik 3 lubang. Jadi ukuran untuk 1 lubang itu 76 cm, sedangkan ukuran kedua lubang itu 81 dan ukuran 3 itu 86. Dan ukuran keempat itu 91, ukuran kelima itu ada 96. Terus juga untuk cewek tadi kan pas gawang belum jelaskan. Itu untuk pas gawang cewek itu U18 tidak naik sama sekali, U20 itu naik 1, dan senior itu naik 2 lubang. Terus juga di sini ada lempar lembing. Lempar lembing ini cowok dengan cewek beda, itu beda di panjang dan berat. Kalau cewek itu lebih ringan, terus lebih pendek juga lembingnya. Terus kalau cowok itu lebih berat dan lebih panjang. Terus ada yang namanya perlengkapan atlet. Jadi di sini di atlet itu ada yang namanya sepatu spike. Sepatu spike itu dia tuh bawahnya beda dari sepatu biasa. Ini sepatu spike itu bawahnya itu berpaku, ada pakunya. Mungkin ada pakunya itu 6 buah, 7 buah, 8 buah, beda-beda. Itu kalau nomornya itu tergantung nomor, beda-beda sepatunya. Nah, terus perlengkapan lainnya yaitu mungkin baju, celana, celana dalam, terus juga kaos kaki. Mungkin ada juga orang kalau lomba itu nggak pakai kaos kaki. Nah, terus juga yang ketiga yaitu larangan kontak fisik. Jadi kalau lari jarak pendek itu yang dimaksud ini itu tidak boleh. Misalkan kita lari di lintasan 1 itu kita tidak boleh ngadu lawan itu di kedua lintasan itu. Misalnya kita mengikuti itu tidak boleh. Terus juga kalau kita masuk ke lintasan 2 itu kita didiskualifikasi. Pokoknya larangan kontak fisik di sini dimaksud yaitu tidak boleh kasar terhadap pelari lainnya. Pak, kalau misalnya tidak sengaja gitu, kalau dia terpleset gitu. Kontrolnya tidak apa-apa. Kan mungkin ada jurinya. Itu ada namanya juri keliling gitu. Terus kenapa? Tidak apa. Terus di sini masuk ke ukurannya. Nah, di sini start pertama dari 100 meter. 100 meter itu di sini 100 meter. Terus yang ada 200 meter sekarang di sini. Terus 400 meter di sini. Jadi di 200 meter ini ada garisnya kalau di lapangan itu. Ini garisnya di sini ada dikasih tanda-tanda sepintasan. Nah, terus untuk 400 meter di sini juga ada tandanya juga. Nah, itu beda-beda garisnya. 400 meter, 400 gawang itu beda-beda. Kalau 100 meter itu di sini, dan 110 gawang itu di belakang lagi. Dan terus jarak gawang cowok itu tuh
10 meter dari gawang ke gawang. Kalau dari gawang pertama, misalkan nih start di sini, mau gawang pertama itu 12 meter. Terus kalau mau gawang kedua itu jaraknya 10 meter. Jarak gawang kedua hingga 10 gawang itu 10 meter. Nah, terus kalau cewek itu kan di setara 100 gawang. Nah, itu mungkin jaraknya itu 8 meter teman. Itu lebih dekat. Terus juga ada pelari 800 sama sekarang itu 400. Nah, itu mungkin itu bisa beda ya dengan 400. Nah, karena 800 ini dia banyak orang biasanya. Itu tadi tiap satu lintasan itu diisi dari 2 orang. Sedangkan 400 meter ini itu kadang tidak bisa dia. Jadi memakai babak gitu. Kadang babak pertama, babak kedua, babak tiga, terus semifinal baru final. Nah, terus ada lari 1500. 1500 ini setara di sini, ini 300. Jadi lapangan ini kan lapangan ini satu lintasan ini 400 meter. Nah, jadi kalau sini kan 100. Nah, ini setara 1500 di sini. Terus kalau 3 kilo ini 3000 meter, setara di sini bersama dengan 5000 meter. Sedangkan 10.000 itu setara di sini. Tetapi beda 3.000, 5.000, 10.000 ini setara beda. Dia setara tidak berurutan. Misalkan nanti di sini ada garis kayak lurus ini, nah itu berderet gitu dia setara gitu. Beda. Kalau pelari 400 kan mungkin dijarai gitu, 1, 2, 3. Nah, kalau 10.000, 3.000, 5.000 itu mungkin dia langsung berderet gitu. Nah, terus untuk lari estafet itu berempat, 4 orang berkelompok. Nah, itu lari sesuai lintasan masing-masing. Tidak boleh lari di lintasan orang. Kalau lari di lintasan orang itu akan didiskualifikasi. Terus juga mengenai tongkat estafet gitu ya. Itu tongkat estafet kalau jatuh dan terus sudah pindah itu ke lintasan orang itu akan didiskualifikasi. Tetapi kalau jatuh tongkatnya itu di lintasan kita sendiri itu tidak didiskualifikasi. Nah, terus untuk estafet 4 kali 400 meter. 4 kali 400 meter itu setara di sini, dan pelari pertama itu lari sampai di sini, terus pelari kedua nanti tunggu di sini, terus pelari kedua itu lari nanti sini baru boleh masuk ke lintasan 1. Dia pertama tuh pelari pertama itu lari sesuai lintasan masing-masing. Terus kedua itu lari 100 meter lintasan masing-masing, terus nanti di sini baru ke 1 semua pindah. Begitu juga dengan 3, 4. Nah, terus penerimaan tongkat 3 dan 4 itu beda lagi. Penerimaan tongkat 3 dan 4 itu berada di sebelum ini di sini ada. Nah, terus itu lari namanya steeplechase. Steeplechase itu ada lari melewati kayu balok gitu ya, panjang. Itu kayunya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang pertama itu ada setara di sini ya. Nah, setara di sini itu dia harus melewati finish dulu sini, baru ke sini ada kayu, baru di sini. Nah, di sini beda sendiri. Ini di sini ada kolam. Nah, itulah nanti larinya di situ. Cuma dia tidak melewati lingkaran ini. Dia kayak lurus gini dibikinnya. Nah, sini ada juga ada kayu juga. Nah, terus juga masuk ke, nah ini lapangan untuk nomor yang di dalam lapangan, jalan dulu begitu. Nah, pertama yaitu lompat tinggi. Lompatan tinggi itu di sini, dalam sini dekat finish start 400 meter, 800 meter. Nah, situ. Ini lompat tinggi. Terus ada lompat jauh. Lompat jauh itu di sini, sama lompat jangkit itu di sini. Nah, terus juga ada namanya lempar lembing. Lempar lembing itu di sini. Ini lempar lembing. Nah, ini steeplechase itu yang kolam itu tadi di sini. Nah, kalau lempar lembing itu di sini, itu boleh di sini. Asalkan waktu lomba itu diatur oleh panitianya, diawasi kan. Ini kan kalau ini kan masuk lintasan ini. Nah, kalau lomba kan tidak boleh masuk lintasan itu. Nah, itu jadi kita panitianya mengatur, diawasi, tidak boleh ada
Nah itu nanti mulai mungkin dari sini bisa, di sini juga bisa. Terus untuk lempar cakram dan lempar martil itu ada di sini. Nah itu kalau di lapangan itu berbentuk jaring melingkar itu, nah itu di situ. Nah, terus ada tolak peluru. Tolak peluru itu di sini. Nah, tolak peluru beda sendiri. Mungkin sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan tanggapan itu? Sudah mau bertanya Pak, yang katanya Bapak jelaskan tadi yang ada kolam air itu untuk apa Pak? Sebenarnya bukan untuk apa-apa sih. Itu hanya untuk modifikasi dari orang-orang atletik sana gitu. Kegunaannya apa Pak? Mungkin kegunaannya biar segar gitu kan. Oh, berendam gitu ya, Pak? Sampai hilang. Berenang bisa, cuma kan makan waktu lagi gitu. Nah, kalau dalam atletik ini kalau kata orang tuh ya, atletik ini musuhnya bukan orang tapi waktu. Karena waktu itu menentukan hasilnya gitu. Apakah ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Pak, izin Pak. Kalau untuk dari lompat itu Pak, Ya. berapa jumlah gawangnya Pak? Gawang dari gawang itu. Kalau untuk pemula ya, pemula itu mungkin U18 mulai. Karena kalau untuk SD, SMP itu belum bisa itu, belum ada nomornya gitu. Nah, terus setahu bapak ya, itu tuh dari bapak nangkap berita itu katanya bakal dibikin nomor 300 meter gawang, itu nomor baru. Nah, mungkin setara di tempat 1.500 tadi itu. Terus juga untuk gawang pemula itu 18, cowok itu mungkin ya segitulah masih rendah. Jumlah gawangnya berapa? Kalau untuk 100 meter. Kalau untuk 100 meter itu untuk cewek ya. Kalau cewek itu 10-2. Kalau cowok 10-2 juga, cuma yang ngebedain antara cewek dan cowok itu jarak gawang ke gawang itu. Nah, itu kalau di dasar itu ada tandanya. Kalau yang cowok itu tandanya warna biru, sedangkan cewek itu warna kuning. Jadi gitu. Nah, terus untuk yang terakhir itu adalah manfaat atletik. Yang pertama yaitu melatih seluruh otot tubuh. Jadi kan gini, kalau atletik itu kan lari ya. Lari itu kan harus menggunakan kakinya harus kuat, terus tangannya harus kuat. Nah, itu kan kalau lari kakinya kuat, terus tangannya kuat, berarti melatih kaki, otot tangan, terus juga melatih pernapasannya gitu. Nah, terus yang kedua, belajar mengenal potensi diri. Jadi itu kalau lari itu mungkin itu kita bisa mengenali potensi diri kita, mungkin apakah kita cocok di bidang lari gitu kan, atau sekedar hanya lari doang. Karena kan orang banyak itu sekarang ini lari itu cuma untuk hemat-hemat aja. Terus juga orang sekedar hobi aja gitu. Terus juga yang ketiga yaitu tidur lebih berkualitas. Nah jadi kalau misalkan kalian lari gitu ya, itu tuh bisa mengeluarkan hormon-hormon yang seperti kayak stres gitu. Nah kalau kalian stres mungkin di bawah lari mungkin bisa hilang gitu. Nah jadi tidur kalian lebih berkualitas. Nah, terus yang keempat yaitu menguatkan jantung. Nah jadi kan kalau lari itu kan kita kan napasnya itu harus kuat gitu kan. Napasnya harus kuat. Terus paru-parunya juga, kalau paru-paru kita dan jantung kita tidak kuat mungkin ya beda lah ya. Nah terus kalau untuk melatih
otot jantung, kekuatan jantung itu mungkin ya dengan lari itu. Terus juga kalau mau lari itu pernapasan itu dari hidung, buangan dari mulut. Terus juga mungkin kebanyakan orang ya beda-beda setiap orang. Ada yang mungkin ngambilnya dari mulut buang ke hidung. Terus ada juga ngambilnya kedua-duanya, napas dari mulut dan dari hidung, terus keluar juga dari dua-duanya itu. Tergantung ciri khasnya masing-masing. Nah, terus yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan mental. Jadi mungkin di sini yang dimaksud kesehatan mental mungkin seperti yang tadi itu, kalau lagi stres, buat lari mungkin stresnya hilang, terus mentalnya juga makin bertambah gitu. Nah, apa ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Paham. Nah, sekarang tugas kalian bagi kelompok. Tugasnya mudah. Kalian cari atau cari di Google lah ya. Mungkin orang-orang Indonesia yang pernah juara di setiap nomornya gitu. Yang mudah. Kalian ini kan berapa orang? Nah, bagilah dua. Pak, kalau nggak ada HP gimana, Pak? Ada kawannya membawa HP. Oke, Pak. Bisa pinjam. Terus juga tugasnya itu apakah kalian itu sangat suka dengan atletik atau tidak gitu. Berikan alasannya kenapa suka, kenapa tidak. Karena kan bakalan di sini kan pelatih olahraga dan pelatih di cabur atletik. Jadi mungkin Bapak bisa mencari di sini mungkin bibit-bibit yang mau masuk atletik gitu. Silakan. Juga itu cari orang mungkin juara PON, juara SEA Games, Asian Games di Indonesia ini. Oh, di Indonesia apa ya? Di Indonesia. Bapak Arya. Mungkin saya belum cerita ya, saya ini cuma gimana ya? Juaranya mungkin baru di provinsi, belum keluar. Saya mungkin masih awal gitu kan, belum sampai keluar gitu, masih biasa-biasa saja. Pak, boleh menanya nggak, Pak? Ya silakan. Bapak di klub mana, Pak? Di atletik. Saya itu pelatih di stadion ini, di tahun ini, Jambi kan. Nah, itu pelatih saya itu namanya Tommy. Nah, ya Pak, setelah kami diskusi Pak, kami telah menemukan orang yang pernah juara di setiap nomor atletik Indonesia. Apa itu? Bukan. Untuk lari cepat Pak, namanya Lalu Muhammad Zohri. Dia juara dunia U20 pada nomor 100 meter. Ya, nah selanjutnya Pak, tolak peluru. Eki Febri Ekawati membawa pulang medali emas untuk nomor tolak peluru di Asian Games 2018 dan medali perunggu di Islamic Solidarity Games 2021. Ya, itu. Nah, Perempuan itu. Perempuan. nah Selanjutnya lompat tinggi. Sowetan Tio Singgi Pak, atlet terkenal pada era 1930-an dengan catatan lompat tinggi 1,80 meter. ya, nah, itu lalu Muhammad Zohri. Itu kenapa dia bisa gitu? Dia itu didukung oleh faktor lingkungan sama gen. Mungkin gennya bagus, orang tuanya mungkin memiliki kaki yang kuat, terus pernah juga. Terus juga dia kan tinggal di NTB, itu negara barat. Itu kan NTB itu kan banyaknya pantai, laut juga kan. Jadi itu ada pasir, terus di sana juga banyak ikan. Nah, jadi kan di sana itu mungkin makanan juga pengaruh. Salah satunya makan ikan, itu kan banyak kalsium. Nah, kalsium itu sendiri menguatkan otot kita supaya kuat gitu. Terus untuk pantai tadi, itu kan kalau kita lari di pantai itu beda dengan lari di tempat biasa. Kalau lari di pantai itu sama kayak kita lari dengan beban. Itu lebih berat gitu larinya. Tapi Pak, kalau beritanya Pak, dia tuh ini Pak, orang yang kurang mampu Pak. Tapi kenapa dia tetap bisa memiliki prestasi yang bagus Pak? Dan sampai bisa berlaga di luar negeri Pak.
Ya, itu mungkin ini ya, atlet itu kan tidak lepas dari kerja keras ya. Nah, kalau kita kerja keras dengan sungguh-sungguh, terus dengan didukungnya oleh faktor lingkungan, game juga. Nah, mungkin dari situ kita bisa tahu potensi diri kita di mana gitu. Nah. Kita bisa kerja keras gitu. Nah, mungkin ada banyak orang mungkin yang menjatuhkannya, kita tidak tahu gitu kan. Nah, itu tadi dari lari itu mungkin dia mentalnya juga kuat gitu. Jadi dia kalau misalkan diejek orang nih, dicaci orang mungkin kan karena tidak juara gitu kan. Nah, itu mungkin dari lari itu kan mentalnya udah kuat, jadi dia tidak terpengaruh apapun gitu. Terus apa ada lagi? Cukup Pak. Cukup, Pak. Baik. Oke, sekian dulu mungkin materi dari Bapak tentang atletik ini. Kalau ada yang ingin disampaikan mungkin atau ditanggapi mungkin itu bisa ke Bapak ya, atau ke Stadion Tony gitu kan. Mungkin sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.